Selamat datang di rangkaian video MOOC UNER, ya, Massive Online Open Course dari UNER, yang berjudul merakit dan mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, kita sudah sampai pada materi mengenai kendali, ya, kendali dan transmisi data pada drone. Nah, bagaimana sih kita bisa mengendalikan secara sederhana drone untuk teleoperated, dan bagaimana sih transmisi data pada drone? Karena di sini kita ada transmisi data antara ground control system, ya, atau transmitter terhadap aircraft yang kita kendalikan, ya, seperti yang sudah kita bahas di sistem drone secara komplit, ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada yang disebut dengan namanya radio transmitter, ya, dan ini menggunakan TX atau RX protokol. Datanya yaitu berupa data serial. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya data serial itu apa. Data serial itu berseri gitu ya. Ada beberapa angka-angka yang berderet gitu ya. Ada 00, 1, 1, 0, 1, 0 seperti itu ya. Nah, ini ada dua data ya, data RX dan data TX biasanya. Data serial itu merupakan data digital. Nah, di sini ya, radio transmitter harus memiliki koneksi kepada receiver. Receiver ini yang nanti disambungkan ke flight controller ya. Nah, ini sambung ke flight controller, sementara radio transmitter ini yang memberikan sinyal ya. Memberikan sinyal dan mungkin menerima sinyal juga dari receiver ya. Jadi sebenarnya radio transmitter itu bisa transceiver ya, gak cuma transmitter doang. Cuma penamaannya semakin sini orang menyebutnya radio transmitter. Dan receiver, ya, receiver di sini juga banyak yang kondisinya dia mengirim data juga ya. Jadi jatuhnya transceiver. Nah, radio transmitter dan receiver di sini harus terkoneksi. Nah, koneksinya itu ya yang biasanya disebut dengan bind ya. Untuk mengoneksikan itu namanya disebut apa? Binding. Binding antara transmitter dan receiver. Nah, ini biasanya masing-masing remote itu memiliki cara tersendiri dan aturan tersendiri ya. Biasanya kalau transmitter dan receiver itu kalau mau di binding itu ada caranya. Uh, Umumnya receiver dimatikan, lalu receiver sebelum dihidupkan kembali dipencet tombol reset, lalu pada saat tombol reset ditekan dicolok power supply-nya, dan kondisi radio transmitternya itu memang sudah standby untuk binding. Itu biasanya seperti itu. Nah, ada protokol-protokol yang standar dari receiver, yaitu pertama PWM. PWM itu disebut ya, PWM kalau nama panjangnya itu pulse width ya modulation. Sementara PWM ini berisi data apa? Data gelombang kotak ya. Gelombang kotak. Nah, cuma perbedaannya gelombang kotaknya ini dia gelombang kotaknya itu memiliki frekuensi yang tetap ya, memiliki frekuensi yang tetap, namun variasinya terdapat di lebar pulsa on-nya. Ya, di sini ada width ya. Makanya pulse width ya. Jadi lebar pulsa on-nya itu berkisar ya antara bisa 0 sampai 100% ya. Bisa juga PWM yang biasanya untuk transceiver itu lebar pulsa 1,5 maaf 1 milisecond ya.
1 milisecond sampai 2,5 milisecond. Ini variasi ya. Banyak receiver yang memiliki protokol, ada yang dari 0,8 sampai 2,2, ada yang 1 milisecond sampai 2,5 milisecond lebar pulsanya. Nah, ada yang disebut dengan PWM. Nah, PWM ini biasanya satu line satu data. Ada juga yang disebut dengan PPM yang merupakan improved version dari PWM, di mana ada beberapa eh, data sinyal yang dijadikan satu menjadi satu wire ya. Nah, kenapa dia bisa jadiin satu beberapa data? Clocknya dipercepat. Sehingga apa? Dalam satu paket data itu berisi beberapa informasi dari beberapa channel. Lalu ada juga yang terakhir, satu ini PWM, dua PPM, ini sering dipakai. Yang ketiga yang sering dipakai, digital protokol S-Bus, I-Bus, dan DSM2. Nah, ini protokol sendiri-sendiri ya. Ini seperti platform atau merek sendiri-sendiri. Nah, ini jadi dari tidak mengandalkan timing dari perbedaan pulse width. Nah, kalau misalnya ini digital protokol ini memiliki protokol yang berbeda, di mana digital sinyalnya itu memberikan sinyal angka yang berupa 1 dan 0. Nah, ini berupa data jadi nih ya. Jadinya datanya berupa data jadi, sehingga atau data yang matang berisi besaran nilai ya. Dan ini memiliki, untuk digital protokol yang saat ini memiliki respon yang cepat juga ya. Mungkin di sini bisa kita lihat ya, ini standarnya transmitter ya. Spesifikasinya biasanya ini 2,4 GHz frekuensi. Itu standar transmitter yang biasa dijual di pasaran dan memiliki data enkripsi hopping spektrum. Yang maksudnya apa? Hopping di sini dia bisa berubah-ubah frekuensi spektrumnya terhadap waktu. Sehingga apa? Sehingga sulit sekali untuk apa ya, diganggu sinyalnya atau misalnya dihack ya. Kita nggak tahu nih antara binding dari receiver dan radio transmitter ini kan ada inskripsinya. Nah, itu kalau misalnya sudah di binding ya sulit juga untuk jadi tidak tertukar-tukar ya dengan radio transmitter lain pastinya gitu. Pada saat lagi bermain bersama atau bermain berbarengan gitu, radio transmitter bersama receiver, dan ada beberapa set transmitter dan receiver. Lalu di sini biasanya ada audio speech output ya. Ada audio speech output, dan yang paling penting di sini channelnya itu custom ya. Channelnya bisa di custom, mau channel 1 yang mana, channel 2 yang mana ya. Dan biasanya untuk remote-remote yang terbaru itu ada flight data logging ya. Jadi dia menerima dari receiver, dan ada yang disebut dengan RSSI. Jadi ada signal strength indicator. Jadi ada indikatornya kalau pada saat sinyalnya itu sudah mulai melemah. Dan pada umumnya sangat low latency. Kalau untuk transmitter itu low latency, berbeda dengan apa ya, data telemetri ya. Mungkin agak latensinya lebih besar. Dan untuk transmitter yang jenis Taranis ini, Taranis X7 ini biasanya memiliki open source firmware yang sudah diinstal. Jadi untuk remote itu ada berbagai macam firmware berdasarkan mereknya. Dan OpenTX ini adalah salah satu firmware yang open source. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara fisik ya. Di sini ada beberapa switch ya, ada switch ya. Di sini switch juga. Ini ada 1, 2. Di sini ada 3 switch ya. Di sini ada 3 switch. Di sini ada potensio ya. Nah, ini buat apa? Ini nanti untuk dialokasikan untuk apa? Untuk pemilihan flight modes misalnya ya. Flight mode. Flight mode-nya mau apa? Kan nanti macam-macam, ada berbagai macam flight mode yang akan kita jelaskan nanti ya. Nah, ini kita bisa milih flight mode. Kita juga bisa untuk memberikan, karena ini robot terbang, mungkin ada tas-tas tertentu yang
bisa drone tersebut lakukan ya. Mungkin karena drone tersebut custom, memiliki payload yang custom sehingga kita bisa menempatkan switch-switch untuk mengaktifkan suatu sistem pada payload kita. Nah, di sini ada layarnya ya. Biasanya kalau untuk remote profesional itu ada layar. Di sini layar banyak sekali pengaturan, pengaturan dari mulai pengaturan remote-nya, pengaturan channelnya. Jadi mungkin bisa kita memasukkan persamaan pada output remote ya, atau kita juga bisa menyimpan berbagai macam model. Jadi kalau misalnya kita punya banyak receiver, kita punya banyak pesawat, tapi kita tidak perlu ganti-ganti remote. Karena biasanya di remote ini udah ada bisa menyimpan mungkin banyak sekali ya, biasanya puluhan mode yang bisa kita simpan untuk masing-masing pesawat. Nah, eh, ini yang disebut dengan gimbal ya. Ini ada satu dan dua. Ini disebut gimbal. Nah, gimbal ini biasanya ada mode-modenya. Kalau misalnya kita lihat di sini, pada apa namanya? Pada mode yang biasanya dipakai di Indonesia, orang lebih suka pakai yang mode 2 ini ya. Tapi beda-beda ya, orang beda-beda. Tapi rata-rata di Indonesia banyak menggunakan tipe mode 2. Ini saya berikan batas ya biar terlihat perbedaannya. Mode 2 ini kalau misalnya yang gimbal kiri atas bawah itu throttle. Throttle untuk naik turunin drone. Tinggi atau turun gitu ya, meninggi atau menurun. Kanan kirinya rudder, ruddernya itu arah yaw ya berarti ya. Lalu kanan kiri yang tengah yang kanan ini aileron. Nah, aileron ini kalau kita bisa lihat nih di gambarnya aileron right, aileron left, dia jalan gerak ke kiri, ke kanan. Nah, kalau yang elevator yang maju mundur ya. Nah, ini bisa kelihatan di sini maju mundur itu elevator. Nah, ini ada beberapa mode, mode satu, mode 2, 3 ya, dan 4. Nah, mode-mode ini biasanya kita bisa pilih di remote dan tidak menutup kemungkinan kita tidak harus sesuai dengan mode-mode yang ada di sini. Kita bisa ubah-ubah sendiri sesuka kita di remote. Nah, selanjutnya yang disebut dengan telemetri system. Telemetri system atau telemetri itu hasil ukuran jarak jauh ya, pengukuran jarak jauh, telemetri. Nah, lalu apa lagi? Ada banyak ya, mungkin airspeed, airspeed, koordinat GPS sudah atau orientasi, orientasi kompas, banyak sekali datanya sebetulnya yang dikirimkan, ya. Nah inilah yang dikirim ke uh, ground control system ya. Jadi di sini contohnya di kanan ini bagaimana menyambung Pixhawk dengan telemetri sistem telemetri. Nah di sini memang sudah ada portnya sendiri ya. Memang sudah ada portnya sendiri. Jadi kita bisa sambungkan langsung. Biasanya untuk telemetri keluaran dari 3DR itu memang sudah ada portnya yang bisa disambungkan langsung ke Pixhawk. Nah, ini akan mengirimkan data kemana? Ke ground control station ya. Yang biasanya kita gunakan pakai laptop atau pakai handphone, tapi biasanya kita menggunakan laptop ya. Nah, laptop ini yang akan nanti dicolok dengan telemetri ya, telemetri yang ground. Nah, telemetri yang ground ini biasanya dicolok dan akan memancarkan ya, eh, bisa mengirim sinyal ke Pixhawk dan menerima sinyal juga. Hmm. Nah, makanya kalau telemetri sistem yang dijual di pasaran itu biasanya satu pasang ya, satu pasang itu yang ground dan yang untuk dipasang pada aircraftnya. Nah, oke. Dan telemetri sistem biasanya itu menggunakan protokol sendiri yang digunakan oleh platform yang kita gunakan yaitu Pixhawk atau AeroPilot itu menggunakan protokol yang disebut dengan Mavlink. Nah, ini udah protokol yang sendiri ya. Nah, berikut ini merupakan interface yang kita lihat dari ground control station
menggunakan mission planner. Nah, ini yang saya lihat ya. Di sini kita bisa lihat di layar ini yang ada hijau dan biru ini sama seperti pesawat pada umumnya. Ini merupakan data navigasi penerbangan pada umumnya ya. Di sini kita bisa melihat apa kondisi GPS-nya seperti apa, kondisi baterainya, kondisi arus yang ditarik ke baterai, bagaimana sinyalnya ya, bagaimana posisi kompasnya nih di atas posisi kompas, ini derajat pitch-nya, yang kiri ini bagaimana roll-nya seperti itu ya. Dan banyak sekali data yang bisa kita lihat biasanya di status ini ya. Ini altitude ada, biasanya distance to vertical speed-nya ada, yaw-nya seperti apa, ada ground speed-nya seperti apa, semuanya lengkap. Dan bisa kita keluarkan datanya untuk kalau data lengkap itu ada di status ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat nanti sesuai dengan map ya, mapnya dia posisinya di mana, drone-nya arahnya kemana, ini bisa terlihat di ground control station. Cara menyambungkannya gimana? Kita tinggal pencet connect ya. Apabila telemetrinya sudah terpasang di ground maupun di aircraft, dan pastikan telemetri modul itu memiliki net ID yang bisa disetting ya. Net ID-nya itu harus sama ya antara ground dan aircraft-nya. Jadi biasa kalau beli paketan itu udah sama, tapi bisa jadi kan ada telemetri yang rusak, kita pakai lagi gitu ya. Yang itu disamakan terlebih dahulu. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk eh, video materi 5 terkait kendali dan transmisi data pada drone. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.